Kepemimpinan sejati bukan dimulai dari apa yang kita lakukan, namun dari motivasi hati kita. Tuhan rindu kita memiliki motivasi hati yang benar. Sikap hati berkelimpahan itu memiliki mindset bahwa Tuhan menaruh kita di tengah kebutuhan dunia ini sebagai rekan sekerja dan pipa salurannya. Seorang pemimpin itu investasi dalam hidup orang yang dipimpinnya, supaya mereka bisa bertumbuh dan mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya. Terima kasih untuk kesempatan untuk saya berbagi dari apa yang saya pelajari di kitab 2 Korintus pasal yang ke-9. Nah, pembahasan kali ini saya beri judul Seeds of Influence atau benih-benih pengaruh. Topik yang pertama adalah heart before hands atau hati mendahului tindakan. Nah, jika kita sudah membaca kitab 2 Korintus 9, ada ayat yang sering dikutip dan dikaitkan yang kita juga familiar dengan momen memberi persembahan di gereja, yaitu siapa yang memberi sedikit akan menuai sedikit dan siapa yang memberi banyak akan menuai banyak gitu ya. Lama-kelamaan tapi ayat ini disalahartikan dan membuat motivasi hati orang Kristen ini jadi bergeser gitu. Kita malah berlomba-lomba memberikan lebih besar supaya dapat return yang besar juga gitu. Tapi menariknya, Tuhan juga pernah berkata dari Matius 6 ayat 21, "Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada." Ternyata hati ini berkaitan erat dengan perkara memberi. Nah, kepemimpinan sejati bukan dimulai dari apa yang kita lakukan, namun dari motivasi hati kita. Tuhan rindu kita memiliki motivasi hati yang benar. Mari kita belajar lebih lagi perkara hati yang mendahului tindakan ini. Poin pertama adalah the heart defines the hands. Hati menentukan arah tindakan. Pemimpin tidak hanya melayani orang yang dipimpinnya, tapi ia tahu mengapa ia melayani. Di 2 Korintus 9 ayat yang ketujuh dikatakan, "Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita." Di sini disebutkan menurut kerelaan hatinya. Jadi sebelumnya sudah diputuskan di dalam hati. Dan untuk memutuskan sesuatu, kita tentu tahu alasan yang melandasi keputusan tersebut. Ketika hati kita ini dipenuhi kasih dan sukacita, tindakan kita akan membawa pada kehidupan. Namun ketika hati kita penuh ego dan rasa enggan, tindakan kita akan membawa keletihan di jiwa. Poin yang kedua adalah the heart that gives freely. Hati yang memberi dengan bebas tanpa beban. Kita masih pada ayat yang sama, yaitu di ayat 7. Namun yang jadi penekanan di sini adalah kata kerelaan. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya menggunakan kata purposed. Dan menariknya, ketika saya belajar dari bahasa aslinya, kata purpose yang digunakan di 2 Korintus 9 ayat 7 ini berasal dari bahasa Yunani proaireo yang hanya muncul satu kali di seluruh Alkitab.
Nah, kata proaireo ini memiliki arti memilih atau memprioritaskan sebelum hal lain. Kata ini juga berarti hal yang sudah dilakukan secara intensional. Jadi sudah dipikirkan, didoakan, dan ada tujuannya. Bukan karena emosi sesaat, impulsif, atau paksaan. Paulus ingin kita dapat memberi dengan hati yang bebas, supaya tindakan ini jadi berkat, baik untuk kita sendiri maupun untuk yang menerima. Pemimpin yang memiliki kerelaan hati dan sukacita itu akan selalu ingin memberikan waktu, peluang, pujian, bahkan kesempatan bagi orang yang dipimpinnya. Poin yang ketiga adalah the heart that manage well atau biasa kita kenal dengan istilah stewardship. Hati yang mengelola dengan benar. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-10 dikatakan, ia yang menyediakan benih bagi penabur. Nah, di ayat ini kita dapat melihat adanya divine initiative dari Tuhan yang memberi benih dan juga human representative dari kita sebagai penaburnya. Pemimpin perlu menyadari bahwa Tuhan itu ownernya, pemiliknya, dia yang memiliki benih. Sedangkan kita sebagai pemimpin merupakan saluran dan alat Tuhan. Jika kita punya pemahaman ini, ketika hati kita benar, kita juga akan bisa mengelola dengan benar. Poinnya di sini bukan soal mengatur resources-nya, tapi mengatur hati dalam mengelola resources. Nah, ketika kita belajar mengenai hati yang mendahului tindakan ini, ternyata ada kaitannya dengan soulful connection, keterhubungan yang mendalam. Kita akan belajar mengenai koneksi hati. Di ayat ke-6 dari 2 Korintus pasal 9 dikatakan, camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, now this I say, he who sows sparingly will also reap sparingly, and he who sows bountifully will also reap bountifully. Di ayat ke-6 ini kita dapat melihat ada 2 jenis sikap hati dalam memberi. Yang pertama adalah sparing heart, hati yang menahan atau hati yang pelit. Dan yang kedua adalah sikap hati bountiful heart, hati yang berkelimpahan. Sikap hati sparing heart ini melihat Tuhan as a taker, sebagai peminta. Jadi seolah Tuhan itu selalu demanding, ayo beri ini, tabur itu. Sikap hati ini biasanya memberi dengan enggan atau setengah terpaksa. Mungkin karena takut tidak diberkati, atau bisa juga kena kutuk atau sebagainya gitu. Nah, hasilnya setelah memberi itu akan muncul keletihan di jiwa, menguras energi dan timbul rasa sayang atau penyesalan. Sedangkan bountiful heart itu melihat Tuhan as a giver, supplier, and helper. Tuhan sebagai pemberi dan penolong. Dalam terjemahan lain, bountiful ini juga disebut dengan kata cheerful yang berarti ceria. Namun ceria di sini bukan hanya berarti banyak senyum, tapi ceria di sini adalah sukacita yang berakar kuat pada kepercayaan akan penyediaan Tuhan. Belajar dari jemaat Makedonia disebutkan bahwa meskipun mereka mengalami banyak trials, banyak kesulitan, tapi hati mereka itu berlimpah dengan sukacita. Dan Tuhan memberikan kasih karunia kepada mereka sampai jemaat Makedonia ini mendesak mau ikut untuk memberi, memberkati orang lain gitu ya. Sikap hati berkelimpahan itu memiliki mindset bahwa Tuhan menaruh kita di tengah kebutuhan dunia ini sebagai rekan sekerja dan pipa salurannya. Nah, kalau kita lihat 2 jenis sikap hati di atas, kita akan belajar bahwa kuncinya ada pada relasi kita dengan Tuhan. Sama seperti ketika ada orang asing yang tiba-tiba datang mau minta tolong pada kita akan langsung curiga dan waspada. Apalagi di saat seperti ini, kita akan merasa, kenapa ya dia datang kepada saya?
Mau apa nih? Kayak gitu. Kita bisa memiliki negative thinking. Tapi kalau misalnya yang minta tolong itu sahabat atau kerabat dekat kita akan dengan senang hati langsung membantu. Pertanyaan untuk refleksi sejenak. Bagaimana sikap hati kita saat ini? Apakah kita melihat Tuhan as a taker or a giver? Mungkin saja kita merasa lelah dan curiga dengan Tuhan karena koneksi kita terputus. Nah, topik yang kedua yang akan saya bahas adalah seeds of influence atau benih-benih pengaruh. Setiap pemimpin adalah penabur. Benih yang ditaburkan ini akan menghasilkan pengaruh buat orang-orang yang dipimpinnya. Dan sama seperti benih yang melalui proses ditanam, baru kemudian bertumbuh dan berbuah, pengaruh itu tidak datang secara instan. Mari kita lihat benih apa yang ditaburkan Paulus yang dapat kita pelajari sebagai pemimpin yang nantinya ketika waktu menuai itu datang, ia akan menghasilkan pengaruh dan bukannya popularitas. Benih yang pertama adalah build a culture of giving, not demanding. Membangun budaya memberi, bukan menuntut. Kepemimpinan bukan untuk menuntut, tapi memberi teladan dan inspirasi. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 34 sampai 35, kita belajar langkah konkret Paulus membangun budaya memberi ini, yaitu dengan lead by example atau memberi teladan. Dia bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, tapi bukan cuma memenuhi kebutuhan Paulus sendiri. Paulus ini bekerja untuk juga membantu kawan seperjalanan dan orang-orang yang lemah. Hati Paulus itu berkelimpahan karena mengingat perkataan Tuhan Yesus yang ada di bagian akhir dari ayat ke-35. Terlebih bahagia memberi daripada menerima. Kemudian benih yang kedua adalah prepare and organize wisely. Mempersiapkan dan mengatur dengan bijak. Pemimpin itu tidak asal bertindak, gegabah, namun ada perencanaan yang baik dan menjaga integritasnya. Kita lihat kalau dalam 2 Korintus 9 ayat 4 sampai 5, Paulus itu mengutus beberapa orang untuk follow up dan mengurus pemberian jemaat Korintus dari jauh-jauh hari. Dia merencanakan dengan tujuan yang jelas, supaya ada transparansi dan integritas pada ujungnya gitu. Benih yang ketiga adalah trust in God's provision, mempercayai penyediaan Allah. Sebagai pemimpin, Paulus memberi contoh iman percayanya pada Tuhan, bahwa ketika Tuhan beri vision atau visi, Tuhan juga yang akan memberi provision atau provisi. Tapi Paulus tidak berhenti sampai di sana. Paulus mengelola setiap sumber daya dengan bijak dan bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan, baik itu hal besar maupun hal kecil. Dan sebagai pemimpin, kita belajar untuk tidak bergantung pada sumber manusia, tapi percaya kepada Tuhan sebagai sumber yang utama. Benih yang keempat adalah reaping influence, not attention. Menuai pengaruh dan bukan perhatian. Pada 2 Korintus 9 ayat ke-11 ini dijelaskan bahwa hasil dari menabur bukan tentang kelimpahan materi, tapi hasil dari kita menabur adalah kelimpahan pengaruh dan kemurahan hati. Ketika kita memberi dengan kemurahan hati, Tuhan itu akan memberikan bagi kita lagi anugerah dan kasih karunia untuk lebih bermurah hati.
Di sini Paulus mengajarkan untuk punya prinsip servant leader atau pemimpin yang melayani dan fokus pada tujuan yang lebih besar. Seorang pemimpin itu investasi dalam hidup orang yang dipimpinnya supaya mereka bisa bertumbuh dan mengalami Tuhan Yesus dalam hidupnya. Benih yang kelima yang ditabur oleh Paulus adalah indescribable gratitude, ucapan syukur yang mendalam. Ketaatan dan kemurahan hati itu akan selalu menghasilkan ucapan syukur dan kemuliaan bagi Tuhan. Pengaruh sejati, seorang pemimpin itu selalu kembali kepada Tuhan. Dia menghasilkan sesuatu yang lebih besar daripada yang bisa diukur oleh manusia. Nah, gimana sih untuk kita bisa juga menabur benih ini? Kita bisa belajar untuk mulai dan mengakhiri setiap aktivitas kita dengan mengucap syukur gitu. Atau kita bisa juga menyuarakan ucapan syukur kita supaya didengar orang lain dan itu menginspirasi, membantu orang lain untuk melakukan hal yang sama. Ketika kita lihat dan kita baca 2 Korintus 9 ini, kita bisa temukan hal yang menarik, yaitu Paulus menggambarkan kemurahan hati ini seperti seorang petani yang menabur benih. Seorang petani akan dengan antusias mengosongkan kotak benihnya, disebar memenuhi ladang. Kenapa ya petani ini tidak sayang kalau benihnya itu cepat habis? Padahal dia juga tidak tahu kalau apakah benihnya ini baik atau buruk, atau apakah ini akan tumbuh dengan baik gitu. Ternyata dari petani ini kita belajar pola pikirnya dan hatinya, sikap hati dari petani ini yang membuatnya berbuat demikian. Lebih banyak benih ditabur, berarti semakin banyak tuaya yang dihasilkan. Petani ini tidak akan mengalami kerugian dengan menabur benih. Sama seperti Tuhan Yesus yang selalu memberi ciptaannya dengan apa yang dibutuhkan. Dalam hidupnya pun kita lihat Tuhan Yesus selalu menabur dengan kemurahan hati untuk orang-orang yang lemah dan miskin. Kita baca kisah-kisahnya dalam Injil, Yesus selalu memberi makan orang yang kelaparan. Ia menyembuhkan orang yang sakit, menjadi teman bagi yang terasingkan, memberi pengampunan bagi orang berdosa, dan memberi hidup untuk kita yang layak mati. Tuhan Yesus memberikan contoh pengaruh benih terbesar yang ditabur lewat kemurahan hatinya. Dia menabur dirinya sendiri, mati di kayu salib, sehingga lewat kematian dan penebusannya, ia memperoleh tuaian keselamatan bagi setiap orang. Pertanyaan refleksi hari ini, benih apa yang sedang dan ingin saudara tabur, baik lewat kata-kata, tindakan, teladan, dan keputusan, untuk menghasilkan pengaruh dan memuliakan Tuhan?